Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Pak. Luar biasa, baik Pak. Sehat semua ya? Sehat Pak Tri. Sehat, Di malam Pak. kehujanan enggak? Saya di malam di rumah. Oh, di rumah. Ya, paginya berarti enggak kehujanan ya, karena hujannya malam-malam. Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Berarti yang Pak. basah kan ya bajunya ya. Tidak, Tidak, Pak. Pak. Tidak, Pak. Baik, anak-anakku semua, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini. Kita belajar bahasa Indonesia dengan saya Tri Jamudi ya. Nanti kalian semua kita akan mempelajari bahasa Indonesia, merujuk ke bab yang berikutnya nanti ya. Baik, untuk masuk ke berikutnya saya perlu cek dulu ini kehadiran dari anak-anak semua. Adita ada? Hadir Pak. Hadir. Rima ada? Kita ke kamar mandi, Pak. Oh, kamar mandi. Dian? Hadir Bapak. Emi? Ada, Pak. Lisa? Ada, Pak. Khairul? Saili? Ada, Pak. Fatimah? Ada, Pak. Lesti? Sudah berangkat. Yuk, Pak. Lesti Oh, nggak berangkat. Oh, Namo, ya udah. Kita berdoa Ya. bersama ya, mudah-mudahan nanti Lesti cepat sembuh ya. Amin. Baik. Amin. Amin, Pak. Saya anak-anak semua, saya akan coba tayangkan di sini berkait dengan pembelajaran yang kita akan bahas ya. Nanti anak-anakku semua memperhatikan di layar LCD ya. Iya Pak. Ya Pak. Tayangkan dulu ini ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah terlihat ya anak-anakku semua ya. Belum. Oh. Sudah, Pak. Sudah ya. Tadi kabelnya kesenggolan. Oh, jangan disenggol-senggol ya, nanti karet pakai karet nanti. Ya, ini anak-anakku semua, coba nanti untuk pembelajaran lebih jauh, anak-anakku semua ini bisa coba masuk ke sini. Nah, ini kelihatan ya, anak-anakku semua ya. Nih, masuk ke sini. Ya, kelihatan, Pak. Nah, Ya bisa Pak. masuk lewat Google, bawa gawe ya. Bapak. Bawa. Iya, ini masuk Iya, ke bawa, Pak. kelas poin app ya, kemudian ini kode kelasnya. Sudah bisa masuk semua? Kodenya apa Pak? Nah, kita Kode kelasnya apa, Pak? kode kelasnya ini sudah muncul ya di 53829. 53829. Sudah bisa masuk? Nah, baru masuk satu Adita. Ditunggu yang lainnya. Pak, salah kodenya, Pak. Oh, Pak, kodenya diulangi kodenya, Pak. 53829. Sudah masuk ya. Ini masuk ya. Ya, Pak. Nah, yang lain ditunggu ya. 1 menit lagi nih ya. Kodenya masih salah Pak. 53829 Dian. 53829.
Sudah ya. Baik, kalau sudah kita berlanjut saja ya. Baik, biar nanti bisa efektif waktunya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah muncul di gawe kalian. Tadi pagi sudah sarapan dengan apa ini? Bisa diisikan di situ. Ada yang punya sarapan atau dimasakkan atau buat sendiri tadi pagi? Sarapan telur, Pak. Oh, sarapan telur. Pisang, Pak. Oh, pisang. Kok sarapannya bukan karbohidrat ini? Kita Gandul, Pak. ya Allah, Megono, Pak. Megono, Pak. Oh, megono enak tuh sebelum megono ya, baik. Nasi jagung, Iya, Pak. enak, Pak. Oh, grontol tuh nasi jagung ya, baik. Oke, mudah-mudahan semua sehat semua walaupun makannya nanti nasi jagung, sayur kates tadi ya. Anak-anakku semua, kita coba lihat di sini. Ada gambar di sini. Kalau anak-anakku semua bisa melihat, ini orang lagi ngapain ya? Lagi pidato. Lagi pidato, Pak. Oh, lagi pidato. Soalnya kayak di mimbar gitu. Oh, kayak di mimbar. Kalau pidato itu berarti harus di mimbar. Enggak sih, Pak. Oh, tidak. Enggak, Terus pidato berarti bisa di lah. mana? Ya di halayak umum, Pak. Oh, gitu. Yang penting nanti orang yang berpidato itu berarti berhadapan dengan orang banyak atau halayak umum ya. Begitu ya maksudnya ya. Jadi bisa dikatakan pidato. Anak-anak gue semua, nah kita akan bahas mengenai teks pidato persuasif di sini. Ada yang pernah dengar atau pernah membaca apa sih teks pidato persuasif itu? Oh, pidato yang Pidato yang berseajakan, bersifat benar ajakan, Pak. sekali ini Fatima ya. Pinter anak mamah ini ya. Ada lagi selain Fatimah tadi yang menjawab, yang punya pendapat tentang apa sih teks pidato persuasif itu? Halo. Yang mengajak, Pak. Bagus. Jadi ada dua makna Teks yang bersih isinya. ajakan atau membujuk, Pak. Oke, bagus sekali ini ya. Jadi isinya bisa ajakan, bisa mempengaruhi. Jadi disebut sebagai teks pidato persuasif. Tepat sekali anak-anakku semua. Baik. Nah, kalau kita simak bersama yang namanya pidato persuasif itu, nanti saya analogikan seperti bagian rumah ini, ya. Bagian rumah ini kalau kita lihat bagian rumah ini, kalau yang bagian sini ini disebut apa? Yang saya lingkari ini. Baik, yang bagian ini, bagian depan ini, yang bagiannya ada mobilnya. Apa berarti di situ? Karpot, Pak. Oh, Karpot. Parkiran. Garansi, Pak. Garasi, Pak. Garansi. Garasi, karpot. Karpot. Apa Garansi. lagi? Parkiran. Ada yang tahu lagi? Parkiran, Oh, Pak. parkiran, bagus. Ya, terus yang di bagian dalamnya ini ada kursi, ada tempat tidur ya. Itu berarti bagian apa ini? Ruang tamu. Ruang Pak. tamu. Iya, bagian Ruang tengah tamu. rumah ya, ruang tamu di situ ada ruang makan juga kamarnya. Terus yang di belakangnya ini ada dapur. Kebun. Apa kebun? Kebunnya nggak ada ini Aan. Apa ini? Dian, Pak. Aan terus, Pak. Oh, Terus. Oh, Dian ya, ya. Ini apa ini berarti yang ada mejanya coklat ini? Ruang Itu TV. dapur, Pak. Oh, dapur. Oh, Dapur berarti dapur kalau dapur ya. biasanya letaknya di mana? Dapur. Belakang. Di belakang. Oh, di Pak. Belakang dapur kebun, Pak. Oh, belakang dapur kebun. Nanti bisa nandur gandul ya di belakang ya. Aan ya. Iya. Dian, Pak. Oh, Dian iya. Oke, ya salah terus ini Pak gurunya ya. Baik, ini nanti dalam pidato pun juga akan sama seperti rumah ini, ada bagian depan, ada bagian tengah, dan juga ada bagian belakang. Kalau di bagian depan rumah ada karpot, ada taman, ada teras, ada pintu masuk. Di bagian tengahnya ada kursi, ada ruang tengah, kemudian ada kamar. Nah, begitu. Di bagian belakangnya kalau rumah juga ada dapur, ada WC.
Sama seperti pidato nanti bagian-bagiannya juga seperti rumah. Begitu ya anak-anakku semua ya. Nah, ini kaitannya dengan Pak. pidato persuasif tadi, bahwa yang namanya pidato persuasif benar untuk memengaruhi, untuk mengajak atau membujuk pendengar agar seseorang itu mengikuti dengan sukarela gitu. Pernah diajak nggak sama seseorang? Pernah, Pak. Diajak kemana? Diajak apa Gitu. dulu itu, Pak? Diajak apa, Pak? Ya, diajak aja. Pernah Pak, saya Diajak Pak. Jajan. Di orang tua. Jajan ke Pernah kami. Pak. Iya. Diajak benar. tulan-tulan. Nah, itu Atau jalan-jalan. Biasanya saya yang mengajak, Pak. oh ya bagus ini Dian ini ya. Nanti terakhir teman-temannya di kantin ya, Dian ya. Ditraktir. Iya, nah ini. Itu Emi lagi ulang tahun. Oh, ulang tahun. Selamat ulang Iya. tahun. Akhir Emi. bulan. Saya mau makan bakso. Oh, bakso ya bagus. Nanti Dian yang traktirin ya untuk Emi Iya, ya. Pak, setuju. Loh, bulan Oh, setuju ya. bulan Juni udah ulang tahun, kok ulang tahun lagi ya? Oh, Setahun 3 kali. Itu tadi ya oh, itu. triwulanan ulang tahunnya ya, Emi ya. Bagus sekali. Gitu. Iya. Jadi kliennya dicicil, Emi. Pertama kayak bagian pidato juga. Pertama mungkin muncul kepalanya dulu gitu di bulan Mei. Nanti muncul lagi badannya di bulan Fatimah, kamu jangan bercanda terus. Oh, aku mau belajar serius ini. Oh iya, serius. Ya, Fatimah, kasihan akan lu. Cewek, Pak, cewek aja. Biar nggak usah. Ya, baik anak-anakku semua ya. Nah, ini Pak Guru akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kita telah masuk di KD.4, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Lalu untuk tujuannya di pertemuan saat ini, nanti kalian itu diharapkan mampu menemukan struktur teks pidato yang dibaca atau didengar. Begitu ya nanti tujuannya ya anak-anakku semua ya. Ya, Pak. Nah, apa sih manfaatnya ketika kita mempelajari pidato itu? Yang pertama bisa berinteraksi dengan banyak orang. Ya, karena kita berinteraksi berarti kita bisa menambah relasi atau berhubungan dengan banyak orang. Kemudian bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Lalu juga bisa berbagi ilmu. Ya, berikutnya lagi dapat melatih mental kemampuan dalam berkomunikasi di depan umum. Ada yang nggak berani bicara di depan umum? Saya, Pak. Wah, Saya kita nggak malu, berani bicara. Pak. Oh, malu. Kan pakai Pak. celana kan ya? Malu. Grogi, Enggak Pak. pakai celana, Eh. Pak. Pakainya Kalau itu rok. kalau nggak pakai celana harus malu. Kalau pakai celana nggak usah malu Pakai rok ya. itu. Kan pakai rok, Pak. Kan pakainya rok, Pak. Oh, iya benar. Berarti benar kalau pakai rok, pakai baju nggak usah malu ya. Begitu. Jadi nanti kita Iya, akan Pak. latihan berikutnya untuk uji kemampuan komunikasi di hadapan khalayak umum berbicara melalui teks pidato ya. Nah, untuk saat ini dalam pembelajaran kita melampaui langkah-langkah yang kita akan laksanakan. Yang pertama nanti Pak Guru akan sajikan teks pidato, lalu yang kedua anak-anak semua bisa bekerja kelompok, berdiskusi, membuat pertanyaan, kemudian mencari informasi, menemukan jawaban, kemudian mengolah informasi, dan kemudian mengubah nanti di pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat diubah menjadi QR code. Kemudian QR code itu nanti diberikan kepada kelompok lain. Kemudian yang keempat, anggota kelompok lain menjawab pertanyaannya dari apa yang terdapat di QR kodenya. Lalu jawaban dikonfirmasi oleh kelompok yang membuat pertanyaan. Anak-anakku semua dari pembelajaran langkah itu, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Pertanyaan Tidak tidak? ada, Pak. Tidak ya. Tidak ada. Berarti jelas ya. Oke, baik. Sebelum melangkah ke pembelajaran inti berkaitan dengan teks pidato persuasif ini, coba nih Pak Guru ada permainan
yang anak-anak nanti harus jawab. Itu ya, permainannya adalah permainan lawan kata ya. Tahu ya lawan kata atau antonim ya? Antonim, Pak. Antonim. Iya, Pak. Tahu, Pak. Tahu Pak. Tahu Tahu. ya. Ya tahu Pak. Antonim. Coba Kata toyeng, Pak. dijawab ya. Besar kecil. Iya, dijawab secara bersama-sama ya nanti ya. Ya, Pak Guru. Iya, Pak. Nanti ada antonimnya, ada lawan katanya. Kita mulai ya, biar nanti kalian bisa Pak Tri, Pak Tri. ya. Pak Tri, tuh Mana? makan nasi padang. Anak makan nasi padang. Itu, Pak. Enggak, Pak. Jelas nggak boleh makan ya. Ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Iya, tadi Yo, udah. puasanya batal lo, makan puasanya batal. Pak. Loh, Pak itu Guru minta masa nasinya dia nih. makan rendang, yang lain cuman dibauin doang. Oh iya. Saya Ini belum sarapan tadi, Pak. nasinya bawa sini Pak Guru minta sini ya. Nanti biar kita Pak. Ini, Pak. fokus Ini buat sepeda, Pak. bersama-sama ya. Dulu nih, Pak. Ya. Belajarnya biar fokus bersama-sama, jangan Iya. makan nasi padang dulu. Gitu ya. Iya, Nanti Pak. kan Gimana Nah, sih? apa tadi yang mau traktir bakso di kantin ya, kalau Emi ulang tahun tadi ya, Dian ya, iya. Nanti Dian, kita Pak, ngomong Dian. ya, yang traktir ya. Dian itu Dian. Baik anak-anakku semua ya, kita menuju ke permainannya tadi tentang antonim ya. Jadi Siap. anak-anak Ya, semua Pak. nanti menyebutkan lawan katanya ya dari kata yang Pak Guru sebutkan. Oke, siap ya? Siap, Pak Guru. Siapa? Ya. Iya. Pak. Coba konsentrasi. Hidup, Mati. keras, Lembut. Lembut. tinggi, Rendah. Pendek. gelap, Terang. panas, Bawah. 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 salah itu. Benar itu. Nah, Saya ulangi lagi nih, coba belum konsentrasi ya. Jangan diulang lagi. Belum konsentrasi. Stop dulu. Lanjut, lanjut. Lanjut. Stop. Lanjut, lanjut. Lanjut. Kapan selesainya ini? sudah. Kapan Kapan mulainya? mulainya? Belum, belum. Belum. Ah, Belum. kapan selesainya ini kalau begini? Kapan lainnya? Begitu. Gitu. Dulu ya, anak-anakku semua, Pak Guru ini capek loh ini anak-anak Lanjut, kelas lanjut. 9. Lanjut. Ya, nah, belum capek. Anak kelas 9 F ini sudah ngerjaya Pak Guru ini ya, dan ini lawan kata malah nggak selesai-selesai ini ya, gitu ya. Ternyata anak-anakku semua konsentrasinya bagus ini ya, sampai ice breaking tentang antonim ini ternyata nggak mau diselesaikan, malah terus berlanjut terus. Baik anak-anakku semua ya, coba ini saya akan tayangkan lagi berkaitan dengan teks pidato persuasif. Kita masuk di bagian intinya ya. Oke. Nah, ini saya tayangkan di LCD. Sudah terlihat ya anak-anakku semua ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, Pak. Di corona. Sudah, Pak. Iya, bagus. Baik anak-anakku semua, anak-anak sekarang bisa dicermati dengan baik ya. Dicermati dengan baik. Untuk pembacaan teks pidato ini. Ya, 5 menit untuk baca ya. Di LCD Baik, ya. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, ya waktunya sudah habis anak-anakku semua. Oke, baik untuk saat ini kita akan coba mengerjakan LKPD. Nah, ini untuk mengerjakan LKPD ini guru akan bagi kelompok dulu ya. Akan menjadi kelompok dulu. Karena siswanya kita cuma sedikit, hanya ada 9, maka Pak Guru akan dibagi menjadi
3 kelompok ya. Pak Guru akan bagi menjadi 3 kelompok. Iya, gimana? Saya nggak mau satu kelompok sama Fatimah, Pak. Yang lain aja. Oh, kenapa? Fatimah kan baik hati dan tidak sombong. Fatimah jahat, Pak. Di nasi padangnya dimakan Pak. Padahal Fatimah itu baik hati. Soalnya Aan pernah saya tolak Pak, cintanya Pak. Gitu. Oh iya, kalau Pak Kepala Sekolah dengar pasti yang Pak, aduh, Fatimah terus. Ya, Pak. Iya, baik ini ya, Pak Guru bagi kelompok dulu ya. Baik, kelompok Pak. 1 nanti ada Adita, anggotanya nanti ada Saili sama Ima. Ya, kelompok 2 ada Koirul Maktuah. Koirul Maktuha. Kemudian anggotanya ada Dian sama Saili. Kemudian kelompok 3-nya ada Fatimah, anggotanya ada Lisa sama Aan ya. Jadi saya kok masuk di 2 anggota ini, Pak. oh, Saya harus pilih yang mana ini, Pak? Adita enggak dapat kelompok, Pak. Kasihan. Wah, saya dapat 2 Adita nih enggak malahan. dapat kelompok, Pak. Kasihan itu. Adita ini. Adita kelompok 1 Pak Dian. Oh iya, Adita kelompok 1 ini. Dia belum dapat Ya, kelompok saya ini nanti ini, dikelompokkan Bapak. sama Aid. Siapa ya belum di kelompok ya? Yang belum dapat kelompok sama saya aja, buang. Saya, aku mau. Lisa ya. Lisa ya. Saya udah dapat kelompok. Oh sudah, iya. Itu udah dapat semua ya. Oke, udah dapat semua kelompok. Sudah, satu, Pak. kelompok Sudah. 2 sama kelompok 3. Kayak anak-anak gue semua. Nanti Pak Guru bagikan LKPD-nya sesuai apa yang ditayangkan di LCD itu ya. Ini Pak Guru bagikan. Sudah menerima semua ya per kelompoknya ya. Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, silakan di LKPD-nya juga sudah ada teks pidato yang tadi Pak Guru tayangkan sebelumnya. Bisa dibaca lebih lanjut. Nanti anak-anak semua bersama kelompoknya membuat atau mempelajari teks pidato tersebut lalu menyusun pertanyaan terkait dengan teks pidato yang ada di LKPD dengan menganalisis strukturnya dulu sama bukti kutipannya. Begitu ya, Pak Guru beri waktu 15 menit. Cukup ya? Ya, Nambah Pak. dong, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, baik, silakan. Kalau ada belum jelas nanti bisa ditanyakan. Nanti Pak Guru berkeliling ke masing-masing kelompok biar nanti kalian yang belum jelas bisa langsung tanya. Ayo Dian, sudah sampai mana? Sudah dikerjakan belum? Iya, Pak. Sudah sedikit, Pak. Oh sedikit, iya. Baru nemu apa ini Dian? Malah tidur. Oh, Itu ada yang tidur. tidur itu. Tidur, Pak. Aan, ayo, sini cuci muka dulu, ayo. Nah, semalam ronda, Mau Pak. diskusi. Jadi ngantuk. Oh, ronda jagain apaan? Aan jaga kentongan, Pak. Kalau ronda, Pak, jaga kentongan. Takut hilang. Lilin. Oh, Aan jaga lilin, yang berkeliling siapa Oh, itu? Fatimah, yang lilin Fatimah itu, Pak. Fatimah lilin, saya jaga lilin. Betul. Oh, alah, ini ternyata kelas supranatural ini ya. Ternyata kita belajar bahasa Indonesia. Iya Pak, itu kelas Rego Sukmo. Oh, Ya, hasilnya distorkan ke Sungguh Ima, parah, Pak. Oh iya, yaudah. Iya nanti tak bagi sama Bu Nih, Mertuha. coba kelompok 1 Adita udah sampai mana ini? Udah selesai belum? Sudah, Pak. Oh sudah, baik. Apa, bagus. Sekarang yang kelompok 3. Kelompok 3. Fatimah udah selesai belum ini? Tinggal dikit Sama lagi, Lisa Pak. sama oh dikit lagi ya. Anak-anakku semua waktunya tinggal 3 menit sepertiga detik ya. Coba diperhatikan ini, kita sudah berjalan lama. Waktunya tinggal 3 menit berjalan ini. Ya. Yang kesulitan ini terkait dengan LKPD-nya dan teks pidato yang kalian baca. Nggak ada, Pak.
Oh, Nggak ada, tidak. Pak. Ya. Baik anak-anakku semua ya. Waktunya tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis waktunya anak-anakku semua. Baik. Oke, untuk saatnya, karena waktunya sudah habis, berarti kalian saatnya untuk menyampaikan dari hasil diskusi kalian bersama kelompoknya. Baik ya. Saya akan coba tunjuk untuk kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya dulu. Oke, saya coba untuk kelompok yang kedua ya, kelompok yang kedua ini silakan yang mau Saya ya, Pak. Iya, ayo Khairul. Oh iya, ya Pak. Saya sampaikan ya Pak. Kalau salah nggak apa-apa ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Struktur pidato Pak. Kelompok kami bagian isi pidato. Kemudian Ya. strukturnya pernyataan posisi, bukti kutipannya virus yang diduga berasal dari Cina, Provinsi Wuhan ini meresahkan warga dunia karena virus ini sangat cepat menyebar ke seluruh dunia. PBB dan WHO serta semua negara bergerak maupun berpikir cepat untuk menangani warganya yang sedang berada di Cina. Ya cukup, Khairul. Lalu apa lagi strukturnya dari isi? Apalagi dari isi pidato? Argumen, Oke, tahap argumen bagus. Pak. Lalu berikutnya apa lagi? Bukti kutipannya dibaca nggak Pak? Ya boleh. Diduga virus corona berasal dari pasar ikan swalayan yang berada di Wuhan, begitu Oke, Pak, dan cukup. seterusnya Pak. Ya. Lalu berikutnya apa lagi yang ada di isi? Yang ada diisi penguatan pernyataan posisi Bapak. Oke, bagus. Iya. Marilah kita menjaga kesehatan di masing-masing dan seterusnya Pak, di paragraf itu Pak. Oke, bagus ya. Ya. Oke, baik, kita akan menuju ke kelompok lain. Sekarang kelompok 3. Ya. Dari bagian struktur pidato yang sudah kalian baca, kelompok 3 menemukan apa? Menemukan penutup, Pak. Oke, Saya, Pak. iya, menemukan penutup. Ya, Fatimah bagus menemukan penutup. Ya. Ada apa aja di dalam penutup itu, Fatimah? Ada harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Lalu kelompok 1 coba menemukan apa lagi di dalam struktur pidato yang kalian baca itu? Kelompok 1 coba. Pendahuluan, Pak. Oh, pendahuluan, iya. Isinya apa aja ini pendahuluan, Adita? Pendahuluan isinya itu salam pembuka, kemudian ada ucapan penghormatan, kemudian yang ketiga ucapan rasa syukur, Pak. Oke, bagus sekali Adita. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Bagus. Anak-anakku pintar semuanya ini, bagus ya. Alhamdulillah, baik. Sekarang kita lanjut ke diskusi lagi setelah kalian mengerjakan LKP2 terkait dengan struktur teks pidato. Coba kalian temukan pertanyaan lalu ubah menjadi QR code ya. Nanti pakainya kalian bawa gawai, kamu buka di QR generator ya. Nanti pertanyaannya langsung di generate di QR generator. Gitu ya. Siapkan gawainya. Baik, waktunya untuk membuat pertanyaan, diskusi, dan membuat QR kodenya 15 menit juga. Silakan berdiskusi lagi dengan kelompoknya masing. Baik, Pak Guru akan berkeliling di sini ya untuk memantau kalian bekerja kelompok. Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak, Pak. Nah, kelompok 2? Aman, Pak, aman. Oke, kelompok 3? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kayak bagus ya. Baik, waktunya
tinggal 2 menit ini untuk menyelesaikan membuat QR code-nya. Sudah ya? Baik, waktunya habis anak-anakku semuanya. Oke, kita lihat dari apa yang sudah kalian susun. Ya, ini dia ya yang sudah kalian susun. Ada 6 QR code ya. Satunya bonus dari Pak Guru ini. Karena ya, satunya bonus. Ya. Baik anak-anakku semua ini, coba dari kelompok 1 mau memilih nomor berapa? Kelompok 1. Nomor 5, Pak. Oh, nomor 5. Baik, di-scan ya, nomor 5 ya. Sudah di-scan? Sudah. Sudah. Oke, pertanyaannya adalah yang ada apa saja yang terdapat pada isi pidato? Coba dijawab kelompok 1. Tadi sudah disebutkan tadi ya, apa yang ada di kelompok 1? Dari isi pidato yang terdapat dalam isi pidato? Ada argumen, Pak. Ada Ya, argumen. Terus? pernyataan umumnya, Pak. Terus satu lagi? Ada satu lagi penguatan. Oke, bagus Penguatan ini isi. Emi ya, bagus Ya, sekali. Pak. Tepuk tangan buat Emi ya. Oke, dapat hadiah nanti ya Emi ya. Ya, terima kasih, Oke. Pak. Oke. Sekarang kelompok 2 coba saya kepengen lihat kelompok 2 ya. Kelompok 2 mau milih nomor berapa ini QR kodenya? Pilih nomor 1. Oh, nomor 1. Ya. Oke, baik. Nomor 1 pertanyaannya adalah iya, apa saja struktur pidato persuasif? Apa? Ya, Ada pendahuluan, isi, dan penutup. bagus sekali, tepat sekali ya. Bagus, jawabannya benar, tepuk tangan buat Ibu Ananda Lisa ya. Bagus, Hadiahnya semua mana, ya. Pak? Baik. Hadiahnya Oh, mana, hadiahnya Pak? nanti ya. Nanti pas istirahat akan ditraktir sama Emi ulang tahun. Iya. Ya, Gitu Pak. Oke, anak-anakku semua karena waktunya sudah habis ini ya. Baik, anak-anakku semua, kita akan coba untuk refleksikan di sini. Akan coba untuk refleksikan dari apa yang telah kita bahas di pagi hari ini. Yang pertama dari struktur pidato itu nanti ada pendahuluan, isi, sama penutup. Ya, kemudian di pendahuluan itu ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan, ada ucapan rasa syukur. Kemudian di isi pidatonya ada pernyataan posisi, kemudian tahap argumen, sama penguatan pernyataan posisi. Lalu di penutup ada harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Begitu ya anak-anakku semua ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti untuk hadiah karena kalian sudah hebat-hebat semua, nanti Pak Guru akan beri tugas tambahan ya, beri tugas tambahan. Waduh, tugas terus, Nanti kalian Pak. bisa belajar lebih lanjut di rumah. Ini Pak Guru bagikan ya. Oke, sudah terima semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik anak-anakku semua, kalau sudah menerima semua itu nanti bisa dikerjakan di rumah ya, bisa dikerjakan di rumah. Sekarang karena waktunya sudah habis, coba kita berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya, ayo Aan untuk menyiapkan berdoa. Baik, Pak. Baik, teman-teman. Mari kita akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semua ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah wawasan anak-anak kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih Pak Tri. Siap, Pak. Presentasinya, meskipun lebih waktunya nggak apa-apa Pak Tri.
agak lebih nggak apa-apa. Mohon maaf saya pindah ruangan karena di sana error komputernya nggak connect ke internet, jadi pindah ke ruang guru, jadi agak ramai. Hampir sama semuanya Bapak Ibu, jadi pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Formatnya udah kelihatan semua sih, pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Ada pertanyaan, ada kesimpulan. Tadi sudah disimpulkan belum yang penutup? Saya lupa tadi nggak kedengaran. Ampun Pak. Artinya memang sintak di pembelajarannya memang sudah diukur gitu Pak Tri. Hampir sama semuanya kan gitu. Yang kelas-kelas sudah ramai, sudah membuat tadi apa, ada game juga, KPD-nya juga ditampilkan. Awal-awal juga bagus medianya, ada gambar-gambar itu ya Pak Tri. Gambar rumah itu. Rumah ya Pak Tri ya. Yang gambar Denah rumah itu Pak. Denah rumah ya. Berarti kan pidato Pak Tri ya. Pidato Pak. Pidato kan gitu. Jadi dibuat senyaman mungkin, hujan juga disampaikan. Jadi nanti bisa dilihat lagi di apa namanya, di videonya. Syukur-syukur nanti ketika videonya bisa ditambah-tambahin, jadi dengan tambah-tambah keterangan aja nanti yang sudah. Mudah-mudahan 30 menit itu kan standarnya kan 30 menit, 50 menit kan 30 menit untuk penampil, kemudian 10 menit untuk kita memberikan masukan, 10 menit untuk persiapan. Untuk itu kan memang persiapannya sudah siap semuanya kan gitu. Tapi yang jelas ke partisipasi teman-teman, jadi menjadikan kelas itu hidup. Ya apa-apa memang untuk suasananya kan harus seperti itu. Jadi dengan semua membantu teman-teman saling kolaborasi. Di sini kolaborasinya kan. Artinya nanti nampak juga ketika di pembelajarannya empatinya harus muncul, kata ayo kerjasama dulu anak-anak, ayo cari informasi, cari apa, critical thinking-nya juga muncul di situ ketika nanti barangkali ada, ayo ambil muter-muter, anak-anak bisa lihat kayak tadi kan juga yang permainan itu kan critical thinking, bisa berpikir gitu kan, kerjasamanya, kemudian tanggung jawab. Meskipun kelas kalau sedikit memang rame ya, bercanda terus ya nih. Apa-apa kan, punya juga skenario yang gitu kan gitu. Jadi cuma di situ guru nggak pernah marah ya Pak di situ ya. Jelas gitu. Jadi pendahuluan nampak, penutup nampak, yang belum maksimal memang yang di intinya gitu. Karena memang menampilkan untuk apa, hotnya, kemudian apa namanya, PPK ya Pak Tri, PPK-nya, kemudian hotnya, 4C-nya juga kan gitu. Tapi minimal ketika jadi sampaikan di situ kan kelihatan ya anak-anak, kita diskusi sambil kalian mencari informasi di situ apa yang kalian temukan. Ada masukan, ada pertanyaan seperti ini, karena tujuan kita belajar ini nyari ini, anak-anak langsung mencari informasi, mencari data-data kan. Tapi kalau model kayak gini kan paling enak, berarti kan problem based learning sama project based learning kan gitu. Tapi alangkah bagusnya nanti ketika di video mau paling enak keinginan jenengan aja, mau project atau mau problem kan gitu. Kalau yang realnya dengan siswa kan nampak. Jadi nanti video yang nanti diunggah jenengan itu nanti mau ditambahin depannya aja covernya, atau nanti perlu ditambahin keterangan-keterangan pembuka, kemudian inti dan penutupnya. Kalau memang bisa nanti pertanyakan ke Gunas yang ada cover depannya. Dua saja kan. Artinya
Dengan tugasnya masih banyak, nanti ngedit lagi, nambahi cover, kemudian tugas yang rencana evaluasi itu kemarin yang sudah harus disusun, kemudian rencana aksi yang keempat ada beberapa yang belum lengkap kalau nggak salah. Semalam saya begadang sampai jam berapa, nanti saya cek lagi, ada beberapa kemarin yang belum lengkap gitu. Ada beberapa yang hanya RPP gitu, kayak Pak Tri yang aksi 4 ya Pak Tri. baru RPP ya Pak Tri. Ya Pak Tri. Ini nanti udah dilengkapi ya? Udah dilengkapi ya, udah diunggah ya. Ya, saya belum lihat LSM-nya. MLS ya, belum sempat. Malam sampai jam berapa itu kurang, ada berapa sih yang belum, tinggal nanti ini jenengan nanti dikirim sama Bundarnas di Google Drive kayaknya, tinggal jenengan dipotong-potong aja, ditambahi dengan cover dari panjenengan kan gitu. Jadi videonya mau ditambah-tambah atau enggak silakan, artinya biar kelihatan ada pendahuluan, ada ini, ada penutup. Sintaknya emang nggak kelihatan, kalau bisa ditambah-tambah sintaknya ini kan. Pakai metode saintifiknya barangkali ada nggak di situ. PPAK-nya muncul nggak di situ. Kalau di sini kelihatan nanti muncul semua PPAK-nya Pak. Ada videonya, ada PowerPoint-nya, itu kan sudah bentuk dari media-media yang Pak Tri tampilkan, juga medianya Pak Tri. Hampir semua media ditampilkan di situ. Iya. Cuma kemarin ketika saya mencoba untuk membuka rencana aksi 1, aksi 2, aksi 3 itu masih belum nampak di tujuan pembelajarannya, sintaknya nggak banyak, ternyata nggak tahu kok model sintaknya nggak tertulis semua. Ada beberapa yang sintaknya lupa kali di sini. Jadi itu gambarannya Pak Tri.